lagi ya. Nah, kali ini aku mau ajak teman-teman untuk bikin nastar. Nastarnya ini adonan dasar aja, untuk modelnya mau bulat atau mau seperti apa selera sama teman-teman ya. Kali ini aku nggak bikin yang bulat-bulat tapi nastar daun. Di nastar daun itu saya punya jepitan pinset kayak gini khusus untuk nastar. Oke, nah ini akan saya gunakan untuk membentuk daun-daunnya karena saya ingin bikin bentuknya daun. Tapi selera buat teman-teman, kalau teman-teman mau bikinnya bentuknya bundar atau seperti saya pernah lihat seperti jambu air dan ditaruh cengkeh di atasnya, boleh-boleh aja. Oke, so dan jika adonan kita nanti, karena ini kan suhu negara berbeda, saya di Sydney suhunya cenderung dingin, apalagi sekarang winter, angin di luar berkencang, tiup kencang banget sekarang. Jadi udaranya dingin, kemungkinan mentega yang akan dipakai dalam adonan itu tidak cepat meleleh, nggak kayak di Indonesia atau daerah panas atau tropis lainnya. Jadi jika teman-teman menemukan seperti itu, jangan tambah terigu, tapi masukkan saja ke dalam kulkas selama 30 menit di kulkas ya, bukan di tempat esnya, di tempat biasa selama 30 menit, nanti baru dikeluarin dan dibentuk. Oke. Nah, di sini saya menggunakan dua jenis margarin dan butter, oke. Kalau teman-teman kesulitan di tempatnya untuk mendapatkan butter, bisa digunakan margarin semua. Brand apa aja silahkan saja. Tapi di sini saya menggunakan Wisman sebanyak 100 gram dan margarin 200 gram. Perbedaannya adalah butter ini adalah berupa lemak hewan dan margarin lemak soya ya, tumbuh-tumbuhan. Komposisi air di butter ini lebih banyak, makanya kue kalau dibutterin semua dia cenderung lebih lembut. Oke. Jadi total dari margarin ini atau mentega ini adalah 300. Bisa dikombin ya, dikombinasi. Tapi saya lebih senang 200 margarin dan 100 gram butter atau mentega. Lalu kita menggunakan 3 telur ayam. Ini yang akan saya ambil kuningnya aja. Saya lupa nih misahin. Nanti saya akan pisahin. Kita ambil kuningnya aja. Putihnya boleh disimpan ya, buat tambah-tambahan masak yang lain. Lalu maizena di sini saya menggunakan maizena yang seperti layaknya kita pakai. Maizena di sini saya menggunakan nanti 7,5 sendok makan saja. Gula halusnya ini saya menggunakan 6 sendok makan. Susu bubuk saya pakai 40 gram. Vanili saya nggak punya yang bubuk, saya pakai yang cair. Ini nanti saya akan pakai setengah sendok teh. Kalau teman-teman punya yang bubuk itu jauh lebih bagus. Gunakan setengah sendok teh dari resep ini. Di sini saya menggunakan garam sedikit. Ini biar sedikit gurih. Ini setengah sendok teh. Dan tidak lupa terigu kunci biru. Khusus untuk cookies ya, kalau pakai kunci biru ini pasti kuenya akan bagus dan crunchy. Terigu kunci biru 450 gram saya masih dapetin di toko Indonesia di Sydney ya. Jadi sama aja. Dan tentu saja saya sediakan selai nanas yang cara membuatnya sudah saya update di video saya sebelumnya. Yuk kita mulai. Pertama-tama saya akan memisahkan antara putih dan kuning telurnya. Akan lebih baik telur dan mentega dalam suhu ruang ya. Jika kalian simpan di kulkas, harus dikeluarkan dulu dalam suhu ruang baru bisa dipakai untuk cookies. Kalau tidak, cookiesnya nanti nggak crunchy. Hati-hati ya saat memisahkan ini, susah-susah gampang.
Oke, putihnya ini akan saya simpan karena saya ada rencana untuk bikin ekado yang kayak di Hokben. Tapi nanti saya update ya di lain waktu. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengocok blue band dan gula halus ya. Jadi blue band, mentega, dan gula halus digabung, baru kita kocok. Kocok lepas aja. Saya gunakan gula sedikit-sedikit biar nggak terbang-terbang ya saat dikocok lagi. Masukkan telur satu persatu ya. Garam, dan vanili setengah sendok teh. Vanili ini gunanya kadang untuk mengurangi bau hanyir dari telur ayam ya. Maizenanya 7,5 sendok makan. Tuh. 2 3 4 5 6 7,5 ya. Ini maizena ini berfungsi untuk bikin renyah di cookies. Oke, susu dan maizena ini fungsinya untuk merenyahkan kue kering. Nah, jadi selalu kalau mau bikin cookies biar renyah itu terigu, susu dan maizena dicampur dulu baru diayak sama-sama ya. Bahan-bahan kering. Diaduk. Bisa diayak semua dulu baru di mixer yang lain nanti tinggal dicampur bisa, tapi saya nggak mau 2-3 kali, jadi begini aja, nggak banyak-banyak tempat kan, kayak gitu. Tuh, saya ayak, nanti saya campur lagi. Saya nggak mau banyak-banyak tempat. Saya akan selesaikan ini
bikin daunnya. Ini dia. Nah, pada saat saya membentuk ini udah hampir selesai, saya sudah menghangatkan oven di suhu untuk oven saya 140 derajat Celcius. Kenapa saya nggak berani kasih suhu ataupun berapa lama proses pemanggangan? Karena tergantung dari oven masing-masing. Oven tangkring berbeda, oven listrik juga berbeda-beda. Makanya saya nggak kasih suhunya mulai dari 140 sampai 150, 160 seperti itu. Tapi kan yang tahu tingkat kepanasan oven teman-teman kan teman-teman. Jadi disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Seperti oven saya ini dia panasnya cepet gitu. Kalau saya bakar tuh selalu cepet. Makanya jadi dijagain aja ya, dilihat-lihat. Saya bakar dulu. Nah, selama membakar ini saya pergunakan waktu saya sambil nunggu untuk cuci-cuci dulu. Ini saya menyiapkan bahan untuk olesannya ya. Di sini saya menggunakan satu dulu telur, kuning telur dan susu setengah sendok teh susu full cream cair dan satu butir kuning telur. Saya menggunakan satu dulu, nanti kalau nggak cukup baru saya tambahkan lagi ya. Seperti ini. Nah, udah setengah kuning, udah hampir matang, saatnya kita untuk mengoles ya. Kita oles dulu. Setelah dioles kuning telur, kita masukkan lagi ke dalam oven. Tunggu sampai matang, agak kuning kecoklatan, kuning keemasan, baru boleh kita angkat. Teman-teman, inilah dia nastar daun nan cantik. Saya sudah coba tadi, manisnya juga pas, enak sekali. Silakan like video saya, subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notification updatean saya terbaru, dan share ke teman-teman yang lainnya. Siapa tahu ini sangat berguna dan bermanfaat untuk mereka. Selamat mencoba. Bye-bye.